Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak solih dan solihah? Alhamdulillah, hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita Pendidikan Agama Islam untuk siswa kelas 4 pelajaran 9, yaitu keutamaan sholat. Untuk itu, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, mari terlebih dahulu kita berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita dalam menerima ilmu dan kelak kita bisa mengamalkannya. Sikap berdoa, tangan di depan dada, kepala ditundukkan, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkan ilmu kepadaku dan berilah aku pemahaman. Amin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Kita akan lanjutkan pelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama adalah siswa mampu menjelaskan keutamaan salat. Ya, jadi pelajaran hari ini kita khusus membahas apa sih keutamaan dari salat itu. Nana coba amati dan perhatikan gambar di bawah ini. Ya, ini adalah gambar orang yang sedang melaksanakan salat berjamaah. Nah, bagaimana anak-anak di rumah? Apakah anak-anak di rumah selalu melaksanakan salat berjamaah? Ya, pintar. Semoga anak-anak solih dan solihah di rumah selalu menjaga salat 5 waktunya, ya, supaya tidak pernah ditinggalkan dan selalu melaksanakan ibadah salat. Lebih baik lagi jika sholat dilaksanakan secara berjamaah. Bisa bersama orang tua. Jika anak-anak putri yang ada di rumah bisa sholat berjamaah bersama ibu, dan yang putra bisa berjamaah di masjid. Semoga dengan kita melaksanakan sholat ini, hati kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita tercatat sebagai hamba-hamba Allah yang taat kepadanya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang keutamaan sholat. Nah, tentu anak-anak di rumah sudah biasa melaksanakan sholat, tapi tahukah anak-anak apa keutamaan sholat itu? Ya, perhatikan penjelasan berikut ini. Keutamaan sholat. Sholat memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam, karena sholat adalah ibadah utama sebagai seorang muslim. Sholat adalah ibadah yang wajib kita laksanakan dalam sehari semalam, yakni 5 waktu: subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Harus selalu kita laksanakan jika kita mengaku sebagai seorang muslim. Bahkan ketika kita sakit pun sholat harus tetap dilaksanakan. Jika kita sakit tidak bisa berdiri, maka kita melaksanakannya dengan cara berbaring. Kita melaksanakan tidak bisa berdiri, maka kita laksanakan dengan cara duduk. Jika kita tidak bisa duduk, maka kita bisa dengan cara berbaring. Jika berbaring pun sudah susah untuk kita laksanakan, tidak bisa menggerakkan lagi tangan, maka cukup dengan mengisyaratkan mata kita bahwasanya ketika kita takbir mata kita bergerak, ketika kita bersedekap sujud mata kita cukup dengan menggerakkan. Itu pentingnya ya sholat, karena sholat memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Kemudian sholat ini adalah tiang agama. Ya, sholat ini adalah tiang agama, juga batas pemisah antara keislaman dan kekufuran. Ibarat satu bangunan, ya, kita katakanlah di sekolah kita ada bangunan gedung sekolah. Nah, setiap sekolah itu bangunan ada tiang-tiangnya. Nah, jika tiang-tiang itu roboh, maka robohlah bangunan sekolah tersebut. Begitupun kita mengaku sebagai umat Islam. Nah, tiangnya ini adalah sholat. Jika sholat ini kita tidak pernah melaksanakan, maka artinya kita sudah bisa dikatakan orang kufur, orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita tidak percaya kepada Allah. Kenapa? Karena perintah utamanya yaitu sholat saja kita tinggalkan. Maka kita sebagai seorang muslim harus tetap menjaga dan melaksanakan sholat 5 waktu dalam kondisi apapun. Semoga anak-anak di rumah semua bisa melaksanakan dan menjaga sholat 5 waktu dengan baik.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, baik muslim laki-laki maupun perempuan, untuk selalu melaksanakan ibadah salat. Ya, jadi salat tanpa terkecuali. Kita harus melaksanakan salat dalam kondisi apapun. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Ini adalah salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala agar ketika kita melaksanakan salat, ya, di situ juga ada perintah untuk bersabar. Pada dasarnya kita melaksanakan salat, kita adalah bersabar menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala, bersabar dalam menghadapi godaan agar tidak melaksanakan salat. Maka jika kita bisa melawan kemalasan kita, berarti kita bersabar dengan sifat malas kita dan kita melawannya hingga kita bisa melaksanakan salat tepat dengan waktunya. Keutamaan salat. Ada beberapa keutamaan yang perlu anak-anak soleh dan soleh ketahui, bahwasanya dengan mengetahui keutamaan salat ini semoga semakin menambah semangat dan motivasi anak-anak untuk ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah salat itu dapat mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Artinya, bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar, dan ketahuilah mengingat Allah melalui salat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya, salat itu dengan kita ingat kepada Allah, maka kita pasti akan merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita merasa selalu diawasin oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita semakin takut untuk berbuat kesalahan. Dengan kita takut berbuat kesalahan, maka kita semakin menjaga diri untuk selalu berbuat yang baik-baik saja. Tidak ingin melakukan perbuatan yang buruk. Kenapa? Karena kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui dan melihat kita, ya. Maka dengannya kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika kita salat, yakin Allah akan melihat kita, atau kita meyakini bahwasanya kita sedang bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan salat yang benar, maka insya Allah kita akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Selanjutnya, salat termasuk rukun Islam yang kedua setelah syahadatain. Ya, rukun Islam itu ada 5. Yang pertama membaca 2 kalimat syahadat, membaca salat, syahadat, salat, kemudian kita puasa, kemudian kita melaksanakan zakat, dan kita melaksanakan haji. Nah, perintah yang kedua yang turun kepada Nabi Muhammad SAW adalah perintah salat. Kemudian salat diwajibkan atas muslim, laki-laki maupun muslimah perempuan, yang perintahnya disampaikan oleh Allah secara langsung. Seperti ayat yang Bapak jelaskan di awal, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ini adalah perintah salat untuk semua yang merasa kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian keutamaan sholat yang lainnya adalah sholat merupakan amal perbuatan yang pertama kali akan ditanya pada hari kiamat. Jika sholat kita baik, ya maka insya Allah amalan kita pun juga akan baik. Jika sholat kita baik, maka kita akan menerima catatan kebaikan dengan tangan kanan. Sebaliknya, jika sholat kita buruk, perbuatan kita buruk, maka kita akan menerima catatan dengan tangan kiri. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan hamba yang pertama kali dihisab hari kiamat adalah sholat. Jika sholat itu bagus, dia beruntung dan berhasil. Jika cacat, dia menyesal dan merugi. Bila sholat wajibnya tidak sempurna, Allah Subhanahu wa taala berkata, lihatlah apakah hambaku punya amalan sunnah sehingga bisa menutupi amalan wajibnya. Dengan demikian tertutup segala amalnya. Ya, hadis ini menerangkan bahwasanya ya, yang pertama kali diperiksa nanti ketika di padang mahsyar adalah ibadah sholat. Jika sholat kita baik, maka beruntunglah kita. Tapi jika ibadah sholat kita buruk, banyak bolongnya, sholatnya main-main, ya, atau sholat hanya karena takut dilihat guru, nah maka merugilah kita. Kita pasti akan menerima akibat dari kelalaian kita ketika melaksanakan sholat. Kemudian keutamaan sholat lainnya adalah sholat termasuk amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat dapat menghapus kesalahan dan menghilangkan keburukan. Sebagaimana hadis disebutkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salat yang 5 waktu, Jumat yang satu ke Jumat lainnya, Ramadan yang satu ke Ramadan lainnya, itu bisa menjadi penghapus dosa di antara keduanya selama pelakunya menjauhi dosa-dosa besar. Nah, jadi selama kita menjaga salat 5 waktu kita dengan baik, ya, dari 5 waktu, kemudian dari Jumat satu ke Jumat yang lainnya, begitu seterusnya, maka di antara keduanya kita akan dihapuskan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala selama kita tidak melakukan dosa-dosa besar. Apa saja dosa-dosa besar? Di antaranya ya, kita durhaka kepada kedua orang tua, kemudian kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan salat lainnya adalah orang yang berjalan menuju sholat akan dicatat sebagai kebaikan. Nah, jika anak-anak di rumah sudah berwudu, kemudian berniat ingin melaksanakan sholat, kemudian berangkat ke masjid, maka setiap langkah kita akan dicatat sebagai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Langkah yang satu dicatat sebagai kebaikan, dan langkah yang kedua adalah pengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bersuci, ya, berwudu di rumahnya, lalu ia berjalan menuju salah satu rumah Allah, baik itu mau ke masjid, ke musholla, ya, ataupun mau ke Makkah Mukarramah, nah, untuk menunaikan salah satu salat fardu yang Allah wajibkan, maka salah satu langkahnya, ya, langkah kakinya akan menghapus kesalahan, dan langkah kaki yang lain meninggikan derajat, ya, meninggikan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah beberapa keutamaan salat, ya, yang perlu anak-anak solih dan soleh ketahui. Demikian penjelasan tentang keutamaan salat. Semoga penjelasan ini menambah wawasan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semakin taat pada Allah dan selalu melaksanakan salat 5 waktu tepat waktu, dan kita termasuk hamba-hamba pilihan Allah yang kelak masuk dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini mengenai keutamaan salat. Semoga anak-anak di rumah, ya, bisa melaksanakan salat 5 waktu dengan baik, menjaga waktu supaya bisa salat waktu tepat waktunya. Yang putri bisa berjamaah di rumah dengan orang tua,
dan yang putra bisa berjamaah di masjid. Cukup sekian. Jika anak-anak suka dengan video pembelajaran ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.